ada suatu amalan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian diikuti 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Pak Ustaz, amalan itu tercantum di dalam buku Ustaz, wirid Rasulullah pagi dan petang. Wirid Rasulullah pagi dan petang. Saya difahamkan hadis itu dhaif. Pertanyaan saya, boleh tak bacaan itu diamalkan? Karena ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang terbanyak menyebut al-asma'ul husna. Okey. Memang ada pandangan yang mengatakan ia dhaif. Tapi menurut Imam At-Tirmizi, derajat hadisnya adalah hasan. Derajat hadisnya adalah hasan. Hasan gharib. Namun demikian, Ustaz cenderung pada pendapat para ulama, hadis dhaif masih boleh diamalkan kalau itu menyangkut fadilat amalan. Dan ini fadilat amalan. Bukan hukum hakam. Bukan menyangkut akidah. Bila menyangkut hukum hakam halal haram, akidah, tentang syurga, tentang neraka, tentang alam kubur, tak boleh hadis dhaif. Tapi hadis dhaif boleh untuk fadilat amalan. Sebagai contoh umpamanya, salat hajat, hadisnya dhaif. Tapi kalau kita ada hajat, lalu kita salat, berdoa, mohon agar Allah kabulkan hajat kita, boleh. Sebab itu fadilat amalan. Wallahu a'lam. Jadi tak ada masalah. Boleh diamalkan. Selanjutnya Pak Ustaz. Betulkah Pak Ustaz ada jenazah yang tidak hancur dalam kubur? Hadirin dan hadirat, dengan kuasa Allah boleh saja jenazah yang berumur ribuan tahun, ratusan tahun tidak hancur. Lebih-lebih lagi jenazah para nabi, para rasul, dan orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali Allah. Boleh saja dengan kehendak Allah tak dimakan tanah. Malah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa di dalam kubur orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka hidup. Cuma kamu saja yang tidak tahu.
Malah ayat Quran yang lain menyebut wahum yurzaqun, dalam kubur mereka diberi rezeki. Cuma yang tak boleh, jangan samakan rezeki dalam kubur sama dengan rezeki di dunia. Itu jawaban singkat, Ustaz. Tidak mustahil. Orang yang ditanam dalam kubur ratusan tahun, ribuan tahun, lalu tidak dimakan tanah. Yang ketiga, sebagaimana kita maklumi, Pak Ustaz, tawaf itu kan 7 pusingan. Dari Hajar al-Aswad ke Hajar al-Aswad. 1 pusingan, 2, 3, sampai 7. Tapi terdapat jemaah haji atau umrah yang bertolak-tolakan ketika tawaf. Bertolak-tolak ketika tawaf. Supaya cepat selesai. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, jawabannya senang saja. Keadaan ketika tawaf tidak senantiasa sama. Alhamdulillah, Ustaz yang sudah haji puluhan kali, bukan sekali dua. Seingat Ustaz tidak kurang dari 17 kali haji. Bukan karena banyak duit. Karena kebetulan dengan takdir Allah belajar di sana. 8 tahun di sana, dah 8 kali. Balik pula ditugaskan di kedutaan Arab Saudi. Tahun 80. Setiap tahun dikirim ke Mekah untuk memberi bimbingan jemaah haji Nusantara. Haji lagi. Setiap tahun. Tak kurang daripada 10 kali. Maksud Ustaz, dengan pengalaman sekian kali haji, umrah sudahlah tak boleh dihitung. Kondisi orang yang tawaf tidak sama. Krautnya luar biasa ketika tawaf ifadah, tawaf haji. Balik dari wukuf di Arafah, melontar jamarat di Mina, Jumratul Aqabah, pergi ke Mekah, itu namanya tawaf ifadah, tawaf haji. Oh, manusia. Bukan kita sengaja nak menolak orang. Karena ramainya saling maknanya terpaksa bertolak-tolak. Tak menghalang badan terkena orang di depan, laki-laki perempuan. Tapi ingat, itu dimaafkan oleh Allah. Bukan sengaja. Memang keadaan macam itu. Oleh sebab itu, bila yang ditanya itu bertolak-tolak, memang karena crowd. Tidak ada masalah. Tapi dalam keadaan yang agak selesa, buatlah secara perlahan-perlahan. Kalau disuruh pun agar berlari kecil, berlarilah kecil-kecil macam jogging sambil membaca. Itu yang terbaik. Dengan kata lain, jangan bertolak-tolak kecuali terpaksa karena crowd. Yang keempat, Pak Ustaz, apa hukum ikat rambut ketika salat bagi laki-laki dan perempuan? Hadirin dan hadirat, Ibnu Abbas pernah melarang seorang sahabat lelaki yang mengikat rambutnya yang panjang. Diikatnya barangkali dengan getah atau dengan tali. Lalu ditegur oleh Abdullah ibnu Abbas sambil mengatakan, lelaki yang berbuat demikian, yang berambut panjang lalu diikat,
sama dengan orang yang diikat kedua tangannya ke belakang. Maksudnya, kata ulama hadis, orang yang mengikat rambutnya, khasnya laki-laki, sama dengan orang yang diikat tangannya ke belakang. Betul tak? Mereka tak mampu untuk sujud. Sujud mesti dengan 7 anggota. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan dahi. Macam mana tak sujud dengan tangan kalau tangan diikat? Larangan itu tidak untuk perempuan. Sebab semua tahu perempuan mesti tutup aurat. Laki-laki dilarang kalau ikat rambut itu menyerupai perempuan. Itu memang dilarang. Allah tidak akan lihat orang-orang yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi ikat ini menyerupai perempuan. Jadi larangan ini tidak untuk perempuan, sebab perempuan mesti menutup aurat. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dibolehkan wanita mandi hadas besar dalam keadaan rambutnya terikat, disanggul. Boleh. Tak perlu dileraikan. Itu bukan syarat. Rambut itu dileraikan bukan syarat. Sebab walaupun diikat, air tetap akan sampai juga ke kepala. Jadi untuk laki-laki tadi, para ulama berbeza pendapat tentang larangan laki-laki mengikat rambut. Suruhan Nabi jangan diikat rambut, supaya ketika sujud, rambut pun ikut. Seolah sujud. Ingat ya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 jenis. Rambut Nabi, maksudnya panjangnya rambut Nabi, ada yang sampai ke telinga, atas telinga. Ada kadang-kadang melepasi bawah telinga. Ada kadang-kadang Nabi rambut dibiarkan panjang sampai ke bahu. Sampai ke bahu. Begitu kata para ulama sirah tentang rambut Nabi. Jadi kalau ada yang ingin memanjangkan rambut sampai ke bahu ini, tidak mengapa. Dan itu diikuti oleh ulama-ulama zaman dahulu. Cuma rambut yang panjang itu bila diikat, jangan menyerupai wanita. Itu sebabnya para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Takut mendekati wanita. Menyerupai wanita. Tasyabuh. Ada yang pula yang berpendapat hanya makruh. Salatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Ustaz kira untuk pagi ini cukup sampai di situ dulu. Ada 2-3